saya dari Prodi PG PAUD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat atau benda tradisional yang ada di Kalimantan Barat, khususnya itu Dayak Kubin. Lokasinya di Dusun Dana Baru, Desa Bedaha, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, benda itu bakul, bisa dilihat di gambar. Nah, bakul adalah kebutuhan rumah tangga yang digunakan untuk menyimpan dan digunakan untuk membilas beras sebelum dimasak. Nah, bakul adalah sejenis kerajinan tangan yang dikerjakan oleh wanita pada zaman dahulu. Bakul dibuat menggunakan rotan dan waktu pembuatannya itu kurang lebih 1 minggu. Nah, yang kedua itu ada alu, bisa dilihat di gambar. Alu adalah anak lesung, atau biasa dikenal itu anak lesung. Ini adalah kebutuhan rumah tangga yang fungsinya digunakan bersamaan dengan lesung atau alu. Anak lesung sendiri atau alu tadi terbuat dari kayu dan proses pembuatannya itu kurang lebih 3-4 hari. Nah, kemudian ada lesung. Lesung atau losung. Nah, lesung atau losung adalah alat tradisional yang digunakan untuk mengolah padi atau gabah menjadi beras, yang berfungsi sebagai pemisah gabah atau sekam dari beras secara mekanik. Lesung atau losung tersebut terbuat dari kayu yang berbentuk perahu berukuran sekitar 2 meter dan lebarnya 0,5 cm dan kedalamannya itu sekitar 4 cm. Lesung sebenarnya hanya wadah cekung yang biasanya dari kayu yang dibuang bagian dalamnya. Lesung dipakai bersamaan dengan alu tadi atau bersama dengan anak lesung tadi. Itu ada tanggui atau topi petani. Tanggui atau topi petani ini merupakan suatu kerajinan tangan yang dibuat dari bahan utama daun pandan berduri yang biasanya dijemur terlebih dahulu, kemudian dengan rotan sebagai bingkainya dan dicat atau dilapisi dengan plastik bekas. Lama proses pembuatannya itu mencapai 1 minggu lebih. Fungsinya untuk melindungi kepala dari terik matahari pada saat berladang atau bertani. Nah, ukurannya sendiri tergantung dari lingkar kepala masing-masing orang. Nah, yang kelima itu ada tikar, bisa dilihat di gambar. Tikar adalah tikar ini biasa disebut itu tikar pandan. Tikar pandan atau tikar merupakan jenis kerajinan tangan yang dibuat dari daun pandan duri yang dianyam. Tikar daun pandan sendiri berfungsi untuk biasanya untuk tidur dan bisa juga digunakan sebagai alas duduk, yaitu sebagai pengganti karpet atau tilam pada zaman dahulu. Nah, proses pembuatannya itu kurang lebih 2-3 minggu, sedangkan ukurannya itu berukuran kurang lebih 130 kali 200 cm. Nah, berikutnya itu ada jangkung, bisa dilihat di gambar. Jangkung atau bahasa daerahnya itu tengkalang. Nah, tengkalang atau jangkung adalah wadah yang digunakan untuk membawa padi, membawa kayu bakar, buah-buahan yang biasanya itu dari hutan seperti durian. Nah, tengkalang atau jangkung tersebut terbuat dari uwi atau rotan. Nah, tengkalang atau jangkung ini sendiri dibuat oleh kaum perempuan
maupun laki-laki, dan proses pembuatannya itu kurang lebih memakan waktu 2 minggu. Selanjutnya ini adalah bisa digambar, ini adalah tikar rotan atau bahasa daerahnya itu lampit. Nah, lampit atau tikar rotan ini merupakan kerajinan tangan yang dianyam. Lampit atau tikar rotan ini berfungsi sebagai alas duduk, yaitu sebagai pengganti karpet. Lampit atau tikar sendiri dibuat dengan bahan rotan, yaitu proses pembuatannya itu kurang lebih memakan waktu 2 bulan. Kemudian bisa dilihat di gambar lagi, ini adalah tengkalang, mohon maaf, ini adalah tukau atau lubung. Nah, tukau atau lubung ini merupakan sebuah rumah yang digunakan untuk menyimpan atau mengeringkan padi setelah dipanen sebelum diolah menjadi beras. Nah, lubung atau tukau ini sendiri sering dibangun dalam bentuk panggung dengan bagian kaki tinggi dari atas tanah yang berfungsi untuk mencegah padi tidak dimakan oleh tikus, ular atau binatang lainnya. Kemudian bisa dilihat lagi, ini adalah patung. Ya, biasa kita kenal dengan patung. Bahasa daerahnya itu adalah temadu. Temadu atau patung ini merupakan sebuah ukiran yang digunakan untuk upacara kematian yang biasa berlangsung 7 hari 7 malam. Patung atau temadu ini terbuat dari kayu berian yang mana proses pembuatannya itu memakan waktu 3-4 bulan tergantung dari besar kecilnya patung tersebut. Baik, yang selanjutnya adalah sandung atau geriten. Nah, sandung atau geriten merupakan rumah yang dibangun guna untuk menyimpan tulang berulang orang yang sudah meninggal. Sandung atau geritan tersebut terbuat dari kayu belian atau kayu jenis lainnya yang mampu bertahan bertahun-tahun di luar ruangan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah gong, bisa dilihat di gambar. Gong atau ketawak ini dalam bahasa kampungnya itu ketawak adalah alat musik tradisional yang terbuat dari besi, logam atau emas yang mana dibuat dengan cara disepuh. Di setiap daerah tertentu itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Di suku Kubin ini sendiri, gong digunakan ketika ada orang meninggal, maka gong tersebut dibunyikan untuk memberitahu orang kampung bahwa ada orang yang meninggal. Gong atau ketawak ini juga digunakan untuk upacara nikah. Selanjutnya ada rampagoe. Rampagoe ini dalam bahasa Kubinnya itu kacup. Nah, kacup atau rampagoe ini merupakan alat untuk mengupas inang pada zaman dahulu. Nah, alat ini sejenis seperti pisau yang mana proses pembuatannya itu dengan ditempa dan menggunakan bahan besi. Proses pembuatannya itu memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Selanjutnya ini adalah pondok ladang, bisa kita lihat di gambar. Dalam bahasa Kubinnya ini adalah langkah uma. Nah, langkah uma atau pondok ladang ini merupakan sebuah rumah yang dibangun di ladang atau di sawah, yang mana fungsinya untuk berteduh atau istirahat untuk para petani. Nah, biasanya langkah uma atau pondok ini dibangun dengan atap daun, kemudian lantainya bambu atau kayu bulat maupun papan. Nah, sedangkan dindingnya menggunakan kulit kayu kukul. Kemudian tiangnya agak tinggi dari tanah supaya terhindar dari binatang buas seperti ular dan lainnya. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini. Ini adalah tepak sirih.
yang mana bahasa Dayak Kubinnya ini adalah apar. Nah, apar atau tempat sirih ini merupakan wadah yang digunakan untuk menyimpan pinang, kapur, sirih maupun tembakau. Nah, alat ini terbuat dari logam dan kuningan. Alat ini dibuat dengan cara ditempa. Namun seiring berjalannya waktu, apar atau tempat sirih ini sudah mulai punah. Selanjutnya ada jaring ikan. Nah, jaring ikan atau pemansai. Nah, pemansai atau jaring ikan ini merupakan alat terbuat dari rotan yang digunakan untuk menangkap ikan. Proses pembuatannya itu kurang lebih 1-2 minggu. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di gambar. Ini adalah setrika arang. Nah, biasa dikenal itu setrika. Nah, setrika arang atau setrika ini digunakan orang pada zaman dahulu untuk merapikan pakaian yang kusut, dan proses penggunaannya menggunakan arang. Bahan yang digunakan untuk membuat setrika tersebut yaitu bahan besi baja. Nah, lama proses pembuatannya itu kurang lebih 1-2 bulan. Setrika arang ini sudah hampir punah. Bukan hampir, memang sudah jarang kita temui di sini. Nah, selanjutnya bisa kita lihat lagi di gambar. Ini adalah takin. Takin atau biasa dikenal dengan cupai. Nah, takin atau cupai adalah sebuah kerajinan tangan yang terbuat dari rotan yang berfungsi sebagai alat untuk membawa atau menyimpan padi sesudah dipanen dan sebelum dibawa ke lubung padi. Proses pembuatannya membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 minggu, dan biasanya talinya tersebut terbuat dari dari kulit kayu yang sudah dikeringkan dengan cara dijemur. Nah, selanjutnya ini adalah tempayan. Nah, tempayan ini biasa kita kenal dengan guci. Tempayan atau guci ini adalah kerajinan tangan yang terbuat dari tanah liat yang diukir sesuai dengan motif yang diinginkan dan berfungsi untuk menyimpan beras, tuak atau minuman khas orang Dayak. Proses pembuatannya itu kurang lebih 1-2 bulan, tergantung pada motif yang diinginkan. Selanjutnya adalah caping. Caping ini dalam bahasa Dayak Kubin itu adalah capan. Caping atau capan ini adalah alat tradisional yang terbuat dari bahan dasar bambu dan rotan untuk mengokohkannya. Capan ini sendiri berfungsi untuk menampi beras maupun padi. Proses pembuatannya itu memerlukan waktu kurang lebih 1-2 minggu. Bambu yang digunakan pun harus memiliki ruas yang cukup panjang supaya mudah pembuatannya. Selanjutnya itu adalah mandau. Mandau ini sudah familiar ya di telinga. Nah, mandau atau isa apang ini adalah senjata tradisional khas Dayak yang pada zaman dahulu digunakan untuk berperang atau biasa juga untuk berburu. Nah, orang zaman dahulu itu percaya bahwa mandau adalah senjata yang memiliki kekuatan mistis. Bahan yang digunakan untuk membuat mandau adalah besi dan kayu sebagai ulunya dan sebagai sarung atau tempat menyimpannya. Nah, proses pembuatannya itu memerlukan waktu kurang lebih 3-4 bulan. Kemudian bisa dilihat lagi di gambar, ini adalah labu air.
atau bahasa kampungnya itu adalah labu arai. Nah, labu arai atau labu air adalah wadah untuk menyimpan air. Bahan utamanya adalah labu, yang mana proses pembuatannya itu dengan cara menjemur labu yang sudah tua hingga kering dan labu tersebut mengeras. Apabila sudah mengering, apabila sudah kering diberi lubang pada labu tersebut. Nah, proses pembuatannya itu kurang lebih 1-2 bulan. Tergantung labu tersebut cepat atau lamanya dia mengeras. Kemudian yang terakhir adalah pangkong kasur atau dalam bahasa Dayak-Kubinnya itu adalah pemangkung tilam. Nah, pemangkung tilam atau pangkong kasur merupakan alat yang digunakan untuk memukul tilam atau kasur maupun bantal supaya tidak berdebu. Pangkung tilam atau pemangkung tilam terbuat dari rotan. Proses pembuatannya itu memakan waktu 5 jam atau 1 hari, tergantung dari si pembuat. Namun, seiringnya berjalan waktu, pangkong kasur ini sudah jarang sekali kita temui karena sudah terlupakan oleh masyarakat. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.